Hai guys, kembali lagi bersama saya Hanum Salsabila di Lini Jurnal pertemuan ke-6 mata kuliah penulisan berita dan artikel. Di video kali ini saya akan sedikit mengulas atau memaparkan apa yang saya pahami dari yang disampaikan oleh kelompok 4. Nah, kelompok 4 sendiri mempunyai judul yaitu mengoptimalkan berita seni menata, rubrik, judul, lead, dan diksi. Masuk ke pembahasan. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dari rubrik. Nah, rubrik itu apa sih? Dalam dunia jurnalistik, rubrik merupakan bagian atau kolom tetap dalam media massa yang digunakan untuk mengelompokkan si isi berita atau artikel berdasarkan topik tertentunya. Gitu. Nah, kita masuk ke fungsi rubrik dalam jurnalistik. Yang pertama itu ada sebagai pengelompokan isi berita. Nah, yang kedua itu sebagai identitas media, yang terakhir sebagai instrumen si edukasi gitu. Masuk ke jenis rubrik dalam jurnalistik. Jadi, jenis rubrik dalam jurnalistik ini ada dua. Yang pertama, rubrik berita atau hard news. Nah, yang kedua itu rubrik non berita atau disebut soft news atau feature gitu. Masuk ke penerapan rubrik dalam media di Indonesia. Yang pertama itu kita ada di Kompas, yang kedua kita ada di Republika, yang ketiga kita ada di Detikcom, yang keempat kita ada di CNN Indonesia. Selanjutnya kita ada cara penulisan berita. Yang pertama itu kita kayak menganalisis unsur judul beritanya. Terus kita ada konsep berita. Nah, masuk ke analisis contoh judul berita. Di dalam analisis contoh judul berita itu kayak kan si judul ini merupakan kayak bagian yang sangat penting ya dalam sebuah artikel berita. Nah, di dalam itu tuh ada aspeknya. Apa aja sih aspeknya? Jadi aspeknya itu ada kayak kejelasan, keakuratan, dan kemampuan menarik perhatian gitu. Nah, masuk ke cara membuat si judul berita yang efektif. Jadi, cara membuat judul berita yang efektif itu kita harus menggunakan judul yang menjadi daya tariknya. Terus kayak judulnya juga tuh harus singkat, jangan bertele-tele atau panjang karena itu orang bakal bosen baru baca judulnya doang. Terus kita tuh harus si judulnya ini sesuai dengan isinya. Jadi nyambung lah gitu sama isinya. Terus yang terakhir juga judulnya itu kita harus sesuai dengan fakta. Sekarang kita masuk ke definisi dari lead. Jadi lead itu adalah paragraf pertama dalam berita yang posisinya nih berada di bawah judul berita. Nah gitu. Masuk ke kriteria penting dalam menyusun lead. Jadi dalam menyusun lead itu kita harus ini sesuai dengan judul beritanya. Terus si lead ini nih kayak harus langsung ke inti informasinya. Terus si lead ini nih harus mengandung unsur 5W plus 1H. Nah, terus juga harus membujuk pembaca agar kayak dia tuh mau untuk melanjutkan bacanya ini gitu. Terus ada gunakan kalimat pendek dan padat gitu. Jadi gak panjang gitu. Jadi orang tuh mau nanti baca ke bawah-bawahnya gitu. Nah, lanjut ke tujuan utama lead dalam penulisan berita. Apa aja sih tujuannya? Jadi tujuannya itu ada memancing minat pembaca. Terus ada menyajikan fakta terpenting yang diberitakan. Terus membuat jalannya pembuka agar informasi lain mudah disajikan gitu. Lanjut ke pengertian diksi. Jadi diksi itu apa sih? Jadi diksi dalam konteks jurnalistik adalah merujuk pada pemilihan kata atau frasa yang digunakan oleh seorang jurnalis untuk menyampaikan informasi kepada publik secara jelas, akurat, dan menarik gitu teman-teman. Masuk ke pentingnya pemilihan diksi dalam praktik jurnalistik. Yang di dalamnya itu ada diksi sebagai penentu kejelasan dan efektivitas informasi. Lanjut, ada diksi dan risiko ambiguitasnya dalam penyampaian berita. Ada juga kesadaran akan diksi
yang masih kurang di kalangan penulisan berita. Terus ada diksi dan pengaruhnya terhadap efektivitas komunikasi. Mungkin dari pembahasan yang disampaikan oleh kelompok 4 cukup sekian aja yang bisa saya sampaikan dan itu yang saya pahami. Jadi kita sampai ketemu di Learning Journal pertemuan selanjutnya. Bye.